Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa yang tidak mengenakan, ingat Allah mengizinkan. Saya ingatkan lagi ya, Allah mengizinkan. Berarti penderitaan yang kita alamin, kekecewaan, kesedihan, kesulitan, Allah izinkan. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi iblis sering sekali mengintimidasi kita. Ketika kita sakit, iblis mengintimidasi dengan pikiran-pikiran, menyuntikkan filosofi-filosofi, pandangan-pandangan yang menurut dunia, menurut kebanyakan orang, ini wajar. Bahkan dia berkata, lihat, Tuhan tidak bisa menyembuhkanmu. Ayo datang ke orang pintar ini, ayo percaya dengan ini, dengan itu, kamu pasti sembuh. Nah, inilah intimidasi iblis. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan bagi yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo saya mengundang Bapak Ibu untuk mendukung saya dengan mengklik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, agar setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Sering dalam hidup ini kita merasa bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Kita merasa bahwa kita wajar, kita pantas untuk mengikuti berdasarkan apa yang dunia berikan. Bahkan kita merasa itu hal-hal yang wajar, bahkan tidak sedikit di antara kita merasa bahwa ketika kita hidup, kita harus bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Kita harus menyadari bahwa musuh kita, iblis, tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berjalan keliling, mengintai mangsanya, dan siap untuk memangsa mangsanya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia siap, bahkan dia menunggu untuk dapat menerkam kita. Jadi kita perlu waspada. Waspada di sini kalau kita lihat misalnya iblis tampil di depan kita secara terang-terangan dalam wujud sebagai iblis, Bapak Ibu Saudara pasti akan tahu bahwa ini iblis, ini bahaya. Yang menjadi permasalahannya justru dia tidak pernah tampil terang-terangan di depan kita dengan wujud sebagai iblis atau setan. Ini yang menjadi berbahayanya. Kenapa? Karena dia berusaha mengintimidasi kita dari setiap peristiwa yang kita alamin dalam kehidupan ini. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, sering sekali iblis mengintimidasi kita melalui pikiran kita. Dia menjebak kita, dia menyeret kita, dia memutarbalikkan fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan dia mengintimidasi kita melalui pikiran-pikiran, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap peristiwa yang kita alami. Inilah yang mengerikan. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa ini seperti bukan intimidasi. Ini seperti suatu suara bisikan, tetapi justru ini berusaha untuk menyeret kita agar kita menjauh dari hadirat Tuhan. Kita tidak merasakan bahwa ini intimidasi kalau iblis terang-terangan dia tampil dengan wajah menyeramkan, dengan tanduknya. Mungkin kita tahu bahwa ini iblis, kita bisa melawan dia dengan kuasa Tuhan. Kita bisa melawan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak pernah muncul terang-terangan. Bahkan dia bisa saja tampil di gereja, tampil di mimbar-mimbar para pemuka agama, bahkan menghasut setiap kita supaya merasa bahwa ini hal yang wajar. Nah, sehingga kita terjebak di dalam hal ini. Makanya di sini ayo kita sama-sama saling mengingatkan, dan kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan intimidasi iblis. Ketika mungkin kita ada masalah, kita sudah berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan seakan-akan diam.
Tuhan seakan-akan tidak peduli kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu ada bisikan suara mungkin di dalam hati kita, di pikiran kita, merasa, kok Tuhan cuek aja ya? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan sayang sama kita? Nah, suara-suara seperti inilah intimidasi daripada iblis melalui pikiran kita, berusaha menjebak kita supaya kita meragukan Tuhan, supaya kita mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Katanya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan enak, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari masalah, kita bebas dari sakit penyakit. Katanya seperti itu. Nah, hati-hati. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa yang tidak mengenakan, ingat Allah mengizinkan. Saya ingatkan lagi ya, Allah mengizinkan. Berarti penderitaan yang kita alamin, kekecewaan, kesedihan, kesulitan, Allah izinkan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi iblis sering sekali mengintimidasi kita. Ketika kita sakit, iblis mengintimidasi dengan pikiran-pikiran, menyuntikkan filosofi-filosofi, pandangan-pandangan yang menurut dunia, menurut kebanyakan orang, ini wajar. Bahkan dia berkata, lihat, Tuhan tidak bisa menyembuhkanmu. Ayo datang ke orang pintar ini, ayo percaya dengan ini, dengan itu, kamu pasti sembuh. Nah, inilah intimidasi iblis. Bahkan iblis sering sekali berkata, lihat Tuhan membiarkanmu, Tuhan tidak sayang pada kamu, Tuhan tidak peduli dengan penderitaanmu, buktinya Tuhan tidak menolong kamu, buktinya kamu terlibat dengan hutang, buktinya kamu tidak bisa bebas dari hutang, buktinya kamu terlilit dengan hutang, makan aja susah. Nah, inilah sering sekali iblis menjebak kita, mengintimidasi pikiran kita, supaya kita meragukan Tuhan, supaya kita menjauhi Tuhan, kita mencari pertolongan dari manusia, kita mencari pertolongan dari dunia, sehingga kita mengandalkan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti mengalami intimidasi dari iblis. Tetapi Yesus datang ke dunia, dia memberikan kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mengikuti jalannya, kita percaya, kita beriman kepada dia. Ingat ya, berbicara beriman berarti dia yang menjadi teladan kita, kita mengikuti teladannya, kita mengikuti perintahnya, maka kita bisa terhindar dari setiap intimidasi iblis. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah kaki kita. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita berpatokan, berpegang teguh, bahkan melaksanakan firman Tuhan, hidup kita diterangi oleh cahaya firman itu. Kita tahu mana jebakan iblis, kita tahu mana tipuan iblis, mana intimidasi iblis, sehingga kita tidak terperangkap dan tidak terseret di dalam setiap intimidasinya. Kita bisa melawan semuanya itu dengan apa? Firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan ingat, ada darah Yesus yang menebus kita, menundungi kita, menaungi kita, membebaskan kita dari segala ikatan, segala belenggu daripada kuasa kegelapan. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui konten ini saya mengingatkan, ayo hati-hati, intimidasi iblis begitu banyak. Melalui pikiran kita, apa yang kita lihat, filosofi dunia, hati-hati. Sekarang kita harus berjaga-jaga, caranya dengan kita membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, berjalan di dalam kehendaknya. Maka kita percaya kita pasti dapat terhindar dari setiap intimidasi iblis. Kita dapat melawannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa di balik darah Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir kalau sekarang dalam kondisi sulit, kondisi susah, Tuhan pasti menolong. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, percayalah firman Tuhan pasti bekerja. Tidak mungkin tidak bekerja. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita percaya, maka kita sanggup melawan setiap intimidasi iblis. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa dukung saya dengan tanda like. Silakan tulis komentar, kalau ada yang mau ditanya boleh. Bahkan jangan biarkan berita baik ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa share, bagikan ke saudara-saudara, bagikan ke teman, bagikan ke orang tua, siapapun itu juga, supaya mereka diberkati, supaya mereka juga tertolong dan mereka terhindar.
Mari, bagi yang belum atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik subscribe dan klik gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi kalau saya mengupload video-video yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.